Di sini suara gue enggak kencang. Gue mau jelasin lagi tentang bagian PT Bahagia Cash Flow Report di bagian lap arus kas tidak langsung. Nah, karena metodenya berubah, makanya kita gue bakal jelasin metode langsung tuh cara pengerjaannya gimana. Yang pertama, di sini ada aktivitas operasi. Di sini ada deskripsinya rugi bulan Desember 2018 sebesar minus Rp164.093. Nah, di sini juga udah gue kasih notes pengerjaan ataupun sumber ininya apa sih namanya lalu dari mana. Yang pertama, rugi ini kita bisa dapetin dari rugi Desember dari laba November kurang laba Desember. Kebalik nih, laba Desember dikurang laba November. Sorry, bentar. Laba Desember dikurang laba November. Nah, kayak ke bagian neraca saldo awal di sini yang akun 4 sampai akun 9 aja, kalian tambahin semuanya. Dari sini tambahin sesuai kredit debitnya. Nah, setelah ketemu hasilnya, totalnya itu debitnya Rp534.514.997. Sedangkan bagian kreditnya itu Rp663.595.000. Nah, setelah ketemu tinggal dikurangin aja kredit kurang debit, maka hasilnya itu Rp129.082.003. Dikurang sama labanya sih Desember dikurang laba November. Laba Desembernya Rp178.915.910 dikurang Rp129.080.003. Maka ketemu ruginya itu Rp164.093. Nah, setelah ketemu, sekarang kita ke bagian penyesuaian. Di sini itu ada 3 kotak. Yang pertama itu rugi penjualan kendaraan, beban penyusutan Desember 2018, dan juga bad debt expense. Untuk rugi penjualan sendiri atau gain loss, itu kita bisa lihat di neraca bulan Desember. Atau misalkan dari worksheet lah, kalau misalkan nggak dikasih neraca saldo. Tinggal ke worksheet, ke bagian gain loss, mau trial balance, income statement, ACP, ataupun itu terserah, kan sama aja angkanya. Nah di sini udah ada gain lossnya itu 9 juta. Udah tinggal dipindahin aja 9 juta. Nah, selanjutnya situ ada beban penyusutan Desember 2018. Itu bisa dilihat dari AJP yang udah kita kerjain. Kan di sini ada nih depreciation expense yang 1.200.000 sama 1.250.000 itu ditambah. Nah, ini udah tinggal ditambah, habis itu tinggal terus ini yang lainnya. Selanjutnya ada bad debt expense. Itu juga sumbernya dari AJP yang udah dikerjain sebelumnya. Bad debt expense. Nah, nih 1.644.750. Setelah itu kita ada bagian kenaikan ataupun penurunan. Untuk akun-akunnya sendiri itu akun 1 dan akun 2 saja. Akun 1 di bagian kurang aset yang tidak masuk hanya petty cash dan cash in bank, karena kita sini lagi mengerjakan arus kas, maka bagian kasnya tuh nggak ikut. Habis itu marketable dikarenakan tidak nominal maka tidak masuk, dan allowance for bad debts nggak masuk karena dia tidak ada kegiatan kas selama bulan Desember berlangsung. Dan di sini juga ada sebuah catatan untuk perhitungan nanti selisih antara trial balance after AJP dikurang dengan trial balance November. Notnya di sini itu jika nilai hasil perhitungan selisih antara dua jurnal tersebut menghasilkan nilai negatif, maka pencatatan menjadi nilai positif. Dan sebaliknya, jika hasil perhitungan antara dua jurnal bernilai positif, maka pencatatan menjadi nilai negatif. Berlaku untuk aktiva saja. Nah, karena kurang aset itu aktiva, maka jika selisihnya itu negatif, hasilnya positif. Jika selisihnya positif, maka menjadi negatif. Di sini juga udah ada tabel selisih. Nah, ke bagian akun 1. Nah,
di sini. Account receivable ini udah ada notes-nya juga ya. Terus ini adjust Desember, yang ini trial balance November. Ini kayak account receivable 112.895.000 dikurang 50.200. Hasilnya itu di sini positif 55.665.000 rupiah. Nah, karena dia di sini positif, otomatis nanti di arus kas tidak langsung itu menjadi negatif. Kenapa? Karena itu terdapat kenaikan piutang, yang mana piutangnya tersebut tuh belum dibayar sebanyak 112 juta. Sedangkan bulan lalu tuh piutangnya yang udah belum dibayar itu cuma 57 juta. Makanya itu negatif. Nah, udah kalian tinggal pindah-pindahin aja nominalnya semuanya dengan catatan yang udah gua kasih tadi. Nah, untuk bagian akun 2 atau pasifa, cara pengertiannya sama, cuma bedanya di sini kalau pada dasar selisihnya memang sudah negatif, maka ditaruhnya negatif. Jika selisihnya positif, maka ditaruhnya positif. Jadi tidak ada perubahan antara nilai nominal tersebut. Setelah dipindahin, tinggal ditotalin aja, nanti ketemu hasilnya. Untuk total kenaikan yang penurunan ini minus 25.935.625. Sedangkan total arus kas dari aktivitas operasi itu minus 26.099.718. Nah, selanjutnya ada arus kas dari apaan? Nah, selanjutnya ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Investasi, sorry. Nah, ini tuh untuk akun-akun fixed asset, land, building, vehicles, dan juga equipment. Nah, karena kebetulan di bulan Desember yang terjadi arus kas, terjadi kegiatan antara perusahaan dengan orang lain itu hanya vehicle. Terjadi penjualan pada bulan Desember yang mempunyai total 49 juta. Cara simpelnya, karena kita udah ngerjain cash receipt dan pasti udah hafal dong nominalnya 49 juta, tinggal taruh aja. Cuma kalau lupa, kalian bisa kan raca aja, nanti vehicle dikurang accumulation di vehicle dikurang gain loss, maka hasilnya akan menjadi 49 juta. Selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Untuk ini klasifikasi akun yang masuk itu hanya long term liability atau Bank BRI 46 Medan. Di sini nanti tinggal dipindahin aja nominalnya dari selisih. Setelah dipindahin tinggal ditotalin semuanya yang 3 ini. Maka itu 13.050.600 rupiah. Nah, di sini ada kas awal 30 November 2018 dan juga kas awal 31 Desember 2018. Untuk kas awal 30 November 2018 sendiri diperoleh dari neraca saldo awal yang sudah kita punya di bagian neraca November. Di sini petty cash dan juga cash imbang ditambah, maka mengatakan 185.811.550. Nah, itu tinggal dipindahin aja ke bagian kas awal 30 November 2018 yang ini. Nah, setelah dipindahin tinggal totalin aja deh. Ketemu hasilnya 198.862.150. Untuk kita koreksi lagi, koreksi saldo di sini kalian tinggal namain aja neraca saldo Desember antara petty cash dan juga cash in bank. Jika hasilnya sama antara dua ini, maka jawaban arus cash kita udah benar. Tapi kalau misalkan jawabannya salah, berarti arus cash kita juga salah. Selanjutnya di sini gue bakal ngebahas closing entries ataupun jurnal penutup. Di sini tuh kita bakal nutup akun-akun yang ada di bagian pendapatan ataupun beban. Nah, yang pertama di sini tanggal 31 semua ya. Di ini kita bakal masukin yang di bagian worksheet, di bagian income statement, yang kreditnya aja dulu. Yang kreditnya itu ada sales, freight collected, late fee collected, purchase discount, interest income, dan juga dividend income. Nah, itu dulu yang kita masukin ke jurnal penutup. Tapi dengan catatan akun-akun yang tadi dikredit kita pindahin ke debit pada saat pencatatan di jurnal penutup, biar nanti 0 dan dia udah habis, akun itu udah ditutup selesai gitu.
Nah, setelah dipindahin tinggal dikasih deskripsi di bagian kreditnya itu income summary atau ikhtisar laba rugi. Sini total itu hasilnya 766.879.000. Selanjutnya tanggal 31 ini kebalikannya. Yang tadi kan kita udah masukin ya bagian kreditnya. Sekarang kita tinggal masukin yang ada di bagian debitnya. Masih sama di worksheet. Nah, ini tinggal pindahin aja. Dari sini dari 8.676 kita pindahin ke jurnal penutup. Income summary-nya di debit dan akun-akun yang tadinya di debit berubah jadi kredit. Ini tinggal dibalik aja ya. Yang awalnya kredit jadi debit, yang tadinya debit jadi kredit. Biar kita bisa tutup akunnya. Nah, income summary-nya di debit. Nah, untuk cara hitungnya, biar ketahuan income summary-nya berapa, kita bisa tambahin dulu semua akun yang ada di kredit, baru nanti tinggal ditulis aja hasil income summary-nya. Nah, selanjutnya di sini ada income summary dan juga retained earning. Di sini kita tinggal pindahin aja lah baru kita itu sebesar Rp128.915.910 debit kredit sama ya nominalnya. Nah, selanjutnya di sini kita ada retained earning dan dividen. Di sini kita menutup akun dividen juga. Jadi tinggal ditaruh aja nominal dividen kita itu 40 juta. Dividennya stabil ya, nggak berubah kan. Tinggal itu 40 juta. Setelah itu tinggal sekalian aja antara debit dan kredit. Setelah ditotalin, maka ketemu hasilnya itu 1.573.758.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada NSSP atau Post Closing Trial Balance. Nah, karena tadi kita udah tutup akun-akun yang udah di jurnal penutup, maka kita tinggal masukin aja akun 1 sampai akun 3. Nah, karena worksheet itu ada bagian balance sheet yang berisikan akun 1 sampai akun 3, maka kita tinggal pindahin aja akun-akun tersebut ke bagian NSSP. Dengan catatan untuk akun retained earning dan common stock kita ambil dari statement of equity yang udah kita kerjain. Nah, di sini kan udah ada nih. Di bagian sini retained earningnya tuh berubah jadi 418.915.910. Maka di bagian SSP-nya berubah juga menjadi 418.915.910. Nah, udah tinggal nonton aja antara debit dan kredit. Maka menghasilkan 1.075.528.550 rupiah. Nah, jadi tuh cara pengerjaannya 3 zona tuh itu aja, nggak ya mungkin yang dua ini penutup dan NSP itu nggak terlalu susah kayak cash flow. Untuk cash flow sendiri memang agak sedikit tricky dan pastinya juga banyak tantangan selama perhitungannya karena dia tuh banyak minus dan banyak peraturan dalam pengerjaan cash flow itu sendiri. Jadi ya semangat, dadah.